Ibu, di bulan November, subtema gereja kita adalah Live Healthy, hidup sehat. Kita semua tahu pentingnya hidup sehat ya Bapak Ibu ya. Semua orang mau hidup sehat, nggak mau hidup sakit ya. Cara hidup sehat secara jasmani ya, kita kan harus melakukan bagian kita dengan cara makan makanan yang bergizi, olahraga, istirahat yang cukup ya. Dan juga kita harus memperhatikan kesehatan rohani kita Bapak Ibu. Karena kehidupan rohani kita juga sangat amat penting ya. Kesehatan rohani juga yang unfortunately sering diabaikan Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu kita harus tahu kalau rohani yang sehat, kehidupan seluruh hidup kita di mana itu yang mengalir Bapak Ibu ya. Di Amsal, saya share, Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Oke, jadi sangat amat penting kita menjaga hati kita, menjaga kerohanian kita, karena dari situ terpancar kehidupan, Bapak Ibu. Kalau roh kita sakit, seluruh hidup kita pasti akan terganggu. Kayak setahun sekali ya, misalnya saya dan keluarga, setahun sekali pasti kita check up, Bapak Ibu, ke dokter, ke annual check up. Nah, ini medical check itu penting sekali. Biasa kalau udah medical check up ngapain? Ya kita diambil darah, ketemu dokter, dokternya nanya-nanya gimana, semua apa, ya semua dicek. Nah, kalau misalnya ketahuan ada masalah, dikasih obat, dikasih nasihat, gitu kan. Jadi sangat penting kerohanian kita juga perlu check up Bapak Ibu. Nah, mari saya mau ajak Bapak Ibu untuk sering-sering check up. Ya, sayang sekali kita nggak ada dokter rohani ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan kan menaruh kita di gereja, kita ada pastor, kita ada gembala kan. Dan di rumah, kita juga bisa check up sendiri Bapak Ibu. Jadi hari ini kita coba check up ya kerohanian kita. Sekarang ini kayak apa sih gitu kan. Sangat penting, sering-seringlah check up ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk check up, kalau ke dokter kan pasti kan dokter nanya. Nah, kita bisa nih nanya-nanya pertanyaan-pertanyaan ini. Kita self-check sekarang ke diri kita sendiri. Hubungan kita sama Tuhan sekarang bagaimana? Apakah dekat? Apakah jauh? Apakah seasonal? Oh, kalau minggu aja. Oh, kalau Natalan aja ke gereja gitu kan. Apakah hati saya ini penuh dengan damai, penuh dengan sukacita, pikiran saya apakah tenang, apa saya tetap percaya akan janji-janji Tuhan. Ya, kita tanya tuh, pertanyaan itu self check up. Atau hati saya ini penuh dengan kepahitan atau dendam, atau penuh dengan kecemasan, kekhawatiran, mungkin ada dosa tersembunyi yang belum diakui, belum bertobat, dan juga mungkin saya ini hidup dalam ketakutan, Bapak Ibu. Ketakutan yang berlebihan. Nah, ini ada hal-hal yang membuat kita ini sakit rohani, Bapak Ibu. Banyak sekali hal-hal yang membuat kita sakit rohani, nggak hidup sehat secara rohani. Dan untuk pagi ini, saya mau uh, fokus tentang ketakutan. Ketakutan adalah satu penyebab terbesar sakit rohani, Bapak Ibu. Kita harus hati-hati. Nah, semua kita pasti pernah takut. Kalau ada yang orang ngomong, saya nggak pernah takut, itu bohong, Bapak Ibu ya. Manusia pasti pernah merasa ketakutan. Nah, sekarang saya mau share untuk tidak terkontrol, dikontrol oleh ketakutan, tapi bagaimana caranya kita tuh bisa mengkontrol ketakutan kita. Jadi terkontrol. Something yang out of control, itu Tuhan nggak mau. Tapi Tuhan mau kita bisa mengkontrol hidup kita. Makanya Tuhan kan bilang kita menjadi kepala, bukan ekor. Jadi kalau ada hidup dalam ketakutan, kita mesti gimana sih gitu kan. Tuhan Yesus sendiri aja pernah takut Bapak Ibu. Saya nggak pernah
selalu ingat, ya, nggak pernah lupa tentang Yesus waktu berdoa sebelum disalib. Saking takutnya loh, dia keringatnya berdarah. Nah, kita belajar. Udah itu dia ngapain gitu kan? Apa dia tetap ketakutan gitu kan? Apakah dia kabur, nggak mau disalib, that's it gitu? Apa dia tetap taat dan tetap melakukan tugasnya? Itu namanya orang yang bisa mengkontrol ketakutannya. Nah, Bapak Ibu, jadi kita harus belajar sama-sama ya. Nah, kembali lagi soal check up. Kita ini kan terdiri dari tiga ya, tubuh, jiwa, dan roh. Nah, seringkali kalau misalnya ada something wrong in our spiritual life, itu selalu ngefek ke badan kita. Pernah sadar nggak sih? Contoh ya, kita fokus sama ketakutan saja, oke? Dalam ketakutan, ini ada gambar yang saya ketemu dan saya pikir ini juga benar sekali. Ketakutan ini apa sih yang takut bisa lakukan ke badan kita, gitu kan? Bisa bikin tekanan darah tinggi, jantung berdebar-debar, gangguan tidur, susah tidur, aduh pikiran ini muter gitu kan. Bisa menyebabkan sistem imun badan kita jadi lemah. Biasa orang takut kan jadi tegang kan ototnya kan, gitu kan. Nggak bisa konsentrasi. Dan yang tadi saya katakan juga bisa sampai keringat. Keringat itu sampai banyak. Yang extreme case berdarah. Itu kan Tuhan Yesus. Gitu. Jadi ketakutan adalah sesuatu hal yang um, kalau nggak bisa dikontrol bisa bahaya Bapak Ibu. Ya, takut membuat tubuh kita siaga, selalu siaga. Seperti mau perang gitu kan. Akibatnya tubuh kita bisa rusak perlahan-lahan kalau nggak bisa dikontrol. Makanya sangat penting kita harus mengkontrol, bisa tahu dan bisa mengontrol ketakutan. Ya Bapak Ibu ya. Ada satu kejadian ini true story. Ada satu orang yang namanya Howard Hughes. Nggak tahu Bapak Ibu pernah dengar nggak cerita ini, cowok ini. Howard Hughes. Dia ini adalah seorang pengusaha penemu terkenal di Amerika ya Bapak Ibu. Kaya banget dan sangat amat sukses. Dia punya perusahaan penerbangan dan juga perfilman. Namun di balik kesuksesannya dia ini, dia hidup dalam ketakutan Bapak Ibu. Tahu nggak dia takut apa? Dia takut kuman, germ phobia. Jadi dia ini sampai berlebihan, sampai ada OCD. Kasihan banget. Waktu dia lagi jaya-jayanya kayak gini mudanya. Tapi karena dia nggak bisa kontrol ketakutannya, dia jadi kayak gitu. Tuanya kayak gini. Gitu Bapak Ibu. Dia nggak bisa dan nggak mau bersentuhan dengan orang lain. Dikit-dikit cuci tangan gitu kan. Lalu uh, menjauhi dari yang kotor-kotor gitu kan, mengurungi diri dari kamar hotel bertahun-tahun di rumah, nggak pernah potong rambut, nggak mau mandi apa gimana gitu. Jadi tubuhnya itu ngefek ke tubuhnya, jadi lemes, jadi kurus gitu kan, jadi kehilangan damai sejahtera. Orang-orang yang hidup dalam ketakutan. Takut apa? Germ takut germ Bapak Ibu. Padahal secara logika ya, dan kekayaan dia tuh punya segalanya, sukses. Tapi ketakutan menghancurkan hidupnya, baik fisik, mental pun rohani. Jadi gila, kasihan. Jadi sekarang Bapak Ibu, bagaimana sih caranya kita untuk bisa mengatasi ketakutan? Karena setiap dari kita pasti kan mungkin ya pernah mengalami ketakutan, ketakutan mungkin dalam masa depan, ketakutan tantangannya mungkin dalam keluarga, kesehatan, apapun itu. Nah, saya sendiri juga dalam titik hidup saya pernah mengalami ketakutan dalam hidup saya, Bapak Ibu. Dan saya belajar banyak dari tiga tokoh Alkitab yang uh, saya pernah pelajari. Dan saya mau membagikan ke Bapak Ibu. Sebenarnya banyak sekali, tapi saya sharing tiga aja. Oke? Nah, yang pertama,
Bagaimana cara mengatasi ketakutan? Kita bisa belajar dari Raja Daud, Bapak Ibu. Ini saat dia menghadapi Goliat. Bapak Ibu, ini ada film namanya David di Netflix. Saya belum nonton, tapi di YouTube suka muncul kan, kadang ada trailernya gitu ya. Dan pas lagi nonton trailernya itu pas dia lagi berantem sama Goliath. Goliat. Ya udahlah, lagi iseng-iseng browsing di YouTube, ya udah saya nonton coba kayak apa sih gitu kan. Dan saya lihat pas lagi berantem, Daud di situ pas lagi udah face to face sama Goliat ya. Di film itu dia ketakutan, Bapak Ibu. Saya mikir, kok gitu kan? Aneh. Kenapa? Karena saya baca kitab Bapak Ibu di 1 Samuel 17. Di situ kalau Bapak Ibu baca ya, tidak dikatakan Daud ketakutan, Bapak Ibu. Tapi tentara-tentara Israel yang takut. Tapi Daud, waktu kita baca di 17, dia tuh confident sekali. Sangat amat confident. Jadi waktu saya nonton ini kok aneh nih, janggal ini filmnya. Kayak kurang pas gitu. Sebenarnya Daud itu sangat amat confidence sampai dia itu menurut saya malah nggak takut. Dia datang ke Saul, lalu dia ngomong ke tentara-tentara, berani banget nih orang ngehina gitu kan. Jadi dia ini malah confidence, overconfidence malah aku bilang, dengan percaya diri bisa mengalahkan Daud. Kok Daud bisa mengalahkan Goliat. Dikatakan kan, um, waktu Daud ketemu Goliat, engkau datang dengan pedang dan tombak. Wah, tapi aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Itu orang confident, Bapak Ibu. Nggak takut. Mengalami, menghadapi masalah-masalah yang ada. Jadi apa yang kita bisa pelajari di sini, Bapak Ibu, sewaktu kita menghadapi masalah? Kita belajar dari Daud. Instead of saying, God, I have a big problem, say, problem, I have a big God. Gitu. Ini quote yang saya juga pegang. Lama banget dan saya selalu ingat ini. Gak apa-apa sih kita doa ngomong sama Tuhan, Tuhan saya ada masalah gitu kan. Tuhan saya ada masalah ini bantuin. It's okay, nothing wrong with that gitu kan. Tapi ada saatnya juga kita mesti sadar dan tahu kalau kita ini punya Tuhan. Goliat mau sebesar apapun, Tuhan kita tuh lebih besar Bapak Ibu. Kita mesti punya prinsip pemikiran yang kayak gitu. Jadi coba kita katakan, hey masalah, I have a big God. Hey masalah keuanganku, nothing to worry about, nothing to be afraid. I have a big God, Jehovah Jireh. Hey sakit penyakit, I have a big God, Tuhan penyembuhku. Hey masalah status, hey masalah ini dan itu dan ini. Aku punya Tuhan, Tuhan alam semesta, pencipta langit dan bumi. Itu pemikiran yang sehat, Bapak Ibu. Oke? Pelajaran pertama. Kalau lagi takut, bilang sama problem kita, I have a big get Daud. Oke, Bapak Ibu. Nah, yang kedua, kita bisa belajari dari tokoh Alkitab yang namanya Petrus. Ini cerita Petrus lagi di perahu ngeliat Tuhan Yesus jalan di atas dengan air dan Petrus juga pengen jalan. Jadi di Alkitab mencatat ada dua orang yang berjalan di atas air. Yang pertama adalah Tuhan Yesus dan yang kedua adalah Petrus. Bedanya apa? Tuhan Yesus tetap di atas air, Petrus udah di atas, cuma sekejap jatuh, tenggelam. Nah, kenapa dia bisa tenggelam, Bapak Ibu? Di Matius 14, 29, 31, kalau ada waktu coba baca. Menarik sekali. Waktu Petrus ngelihat, Tuhan, aku juga pengen dong. Ini ala William ya. Tuhan bilang, ayo sini. Gitu. Waktu dia ngomong sama Tuhan, dia ngeliat Tuhan. Gitu kan. Itu kan suasananya, ingat ya Bapak Ibu, lagi badai, angin kencang. Gitu kan. Itu bisa dikatakan sangat chaos, right? Tapi Petrus waktu ngeliat Tuhan, dia langsung, wow, fokus dia sama Tuhan. Oh, bisa jalan, dia pengen kan? Aku ya pengen dong. Gitu. Tuhan, oke, sini-sini.
Keluarlah dia dari perahu dan berhasil dia di atas air kan. Dan angin kan tetap tuh chaos ya. Baru dia sadar, waduh, duh, 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 duh. Takut dia langsung. Habis dia takut, apa yang terjadi? Tenggelam. Puji Tuhan, Tuhan Yesus ada di sana kan, ditariklah dia, diselamatkan. Pelajaran apa yang kita bisa petik di sini, Bapak Ibu? Di saat ketakutan, fokuslah kepada Tuhan, Bapak Ibu. Fokus, tetap fokus sama Tuhan. Jangan fokus sama masalah. Kalau kita fokus sama masalah, tenggelam kita, Bapak Ibu. Jadi, selalu ingat-ingat hal ini. Kalau misalnya ada masalah, lagi ketakutan, aduh saya mesti tetap fokus sama Tuhan. Saya mesti lihat sama Tuhan. Saya nggak boleh uh, terpaut dan terfokus dan uh, diikat sama masalah. Jadi kayak terbelenggu gitu ya. Sama orang yang takut sama jam itu. Tapi saya harus tetap fokus sama Tuhan. Tuhan bilang apa? Sini, ikutin, taat gitu. Oke? Nah, itu yang kedua. Jadi yang pertama apa tadi Bapak Ibu? Kita belajar dari Daud ya. Kalau lagi takut, kita harus percaya Tuhan kita lebih besar. Oke? Mesti confidence. Yang kedua, belajar dari Petrus. Kalau takut, kita harus fokus sama Tuhan. Kalau nggak takut, kenapa? Kita jadi tenggelam, Bapak Ibu. Tenggelam, jatuh, malah lebih chaos. Oke? Nah, oke, kita belajar yang ketiga ya. Sebenarnya banyak kita bisa pelajari, saya share tiga aja. Nah, yang ketiga, tokoh yang kita bisa pelajari adalah Yosua. Wah, ada Pastor Yongki juga yang namanya Yosua di sini. Nah, ini waktu menghadapi tanggung jawab besar, Bapak Ibu. Ini ceritanya di Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Ini ceritanya kan pas Musa udah mau meninggal nih. Lalu Yosua kan lagi diberikan kepercayaan untuk memimpin Israel. Ini pekerjaan yang besar loh, Bapak Ibu. Bukan yang kecil ya. Ini sangat besar sekali. Dan Yosua of course kan dia pasti hmm, ada rasa ketakutan, merasa mungkin nggak mampu dan nggak bisa gitu kan. Tapi di sini kita bisa belajar bahwa dia tetap taat dan Tuhan memberikan satu firman kepada dia, dikatakan bahwa kita nggak perlu takut sebenarnya. Dan kita harus selalu ingat akan firman Tuhan. Dikatakan di Yosua 1 ayat 9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Oke. Apa yang kita coba pelajari dari sini, Bapak Ibu? Kita harus selalu ingat akan janji-janji Tuhan. Kita harus ingat apa sih yang Tuhan sudah berikan dan katakan kepada kita. Makanya sangat penting kita juga harus tahu janji-janji Tuhan. Gimana tahu janji-janji Tuhan kalau kita ini nggak pernah baca firman, Bapak Ibu. Kita harus membaca firman, harus selalu renung-renungkan firman yang sudah di-share oleh pastor, right? Siapa saja yang sudah share, kita harus renung-renungkan terus dan selalu diingat-ingat terus. Selalu ingat bahwa Tuhan menyertai kita. Yosua pegang ayat ini, dibilang kan kuatkan dan teguhkan hatimu. Oh iya sih, Tuhan udah ngomong ini ke saya. Nggak boleh kecut, nggak boleh tawar hati. Karena kenapa? Tuhan menyertai aku. Dari tiga contoh ini, kita bisa ambil the red thin line dalam ketakutan, dalam masalah-masalah yang kita ada. Orang-orang Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab yang kita pelajari ini, ada satu yang similar. Mereka selalu ada Tuhan menyertai mereka. Daud waktu mengalahkan Goliat ada Tuhan. Petrus waktu bisa jalan di atas air ada Tuhan Yesus. Yosua waktu mempunyai tanggung jawab yang besar, nggak takut. Karena kenapa? Tuhan menyertai. Jadi kita harus selalu ingat, kita ini anak Tuhan, namanya anak Tuhan yang mesti tahu kita ada Tuhan. Adalah Bapa yang mengasihi kita, Bapak Ibu ya. Dan itu harus selalu diingat-ingat, Bapak Ibu. Harus direnung-renungkan.
Ini cerita pribadi saya. Saya dan Sisil kan waktu menikah sudah, jadi kami udah menikah 17 tahun. Nah, di tahun kedua dan ketiga itu di mana kami mulai mempunyai Gabriel. Dan di saat-saat itu juga kami punya masalah. Masalahnya juga buat kami lumayan besar, Bapak Ibu. Masalah pekerjaan, masalah status juga. Ya, kami dulu juga struggling di status juga, Bapak Ibu. Dan yang lain-lain gitu ya. Sewaktu kami mengalami masalah, itu down, down banget, stres. Jadi pas saat si Gabriel masih belum lahir, masih di dalam perutnya Sisil ya, Sisil masih hamil. Tapi kami selalu belajar satu hal, selalu untuk bergantung sama Tuhan. Dan sewaktu mengalami hal-hal itu, kami mengalami, of course, um, terobosan. Kami mengalami suatu breakthrough. Dan kami mau ingat-ingat itu. Dan cara kami untuk mengingat itu, Bapak Ibu, anak kami berikan nama tengah. Jadi Gabriel kan banyak orang tahu kan namanya Gabriel Rainier. Si Gabriel ini ternyata, bukan ternyata, sebenarnya ada nama tengah, Bapak Ibu. Nama tengahnya adalah Hope. Jadi nama lengkapnya Gabriel Hope Rainier. Jadi nama tengahnya ini as a reminder for our family. Oh, di saat-saat kami lagi susah, ada hope, ada Tuhan sebagai pengharapan kami, gitu. Jadi kami berikan nama tengah hope. Apakah sudah selesai masalah? Enggak, Mas. Pas lagi udah hamil kedua, Zion, masalah ada lagi. Ya masalah ini dan itu gitu kan. Dan kami belajar untuk bergantung sama Tuhan. Dan kami mau ingat-ingat sewaktu punya Zion, kami ya punya masalah, tapi yang mau diingat bukan masalah. Tapi kami yang mau ingat adalah di mana Tuhan menyelamatkan, memberikan kami breakthrough. Jadi Zion, kami juga memberikan nama tengah, Bapak Ibu. Namanya Zion Hosanna Rainy. Jadi nama tengahnya itu as a reminder. Membuat kami selalu ingat akan janji-janji Tuhan. Hosanna, God who saves us. Tuhan yang menyelamatkan kami. Jadi selama kami mengingat nama itu, kami teringat. Sewaktu kami menyebutkan nama itu, kami teringat. Oh, iya. Di saat hamil Zion, di saat kami mau punya Zion, kami mengalami masalah ini. Tapi at the same time, kami mengalami terobosan kebaikan Tuhan. Hosana. Apakah sudah selesai? Ya tentu tidak. Selama kita hidup, kita akan punya masalah silih berganti, Bapak Ibu. Tapi kami selalu diingatkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang faithful, yang setia, yang selalu ada sama kita dimanapun kita berada. Jadi jangan takut Bapak Ibu, Tuhan adalah Tuhan penolong. Tuhan adalah Tuhan penghibur, penyembuh, ya, provider. Jadi jangan takut, kita harus confident bahwa Tuhan yang akan menolong kita, yang akan menjaga kita, dan melindungi kita. Jadi Bapak Ibu, saya nggak tahu lagi mungkin takut masalah apa, status kah, pekerjaan kah, mungkin keuangan, kesehatan lah, apapun itu, ingat dan fokus sama Tuhan. Oke? Dan saya sudah selesai, saya beri ada satu ayat firman penutup ya Bapak Ibu ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu hidup sehat ya, jasmani dan rohani. Mari kita berdoa. Bapak kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami belajar Tuhan untuk tidak takut, dan tidak bisa overcome our fear dalam kehidupan kami. Kami juga belajar Tuhan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik, yang mengasihi kami, yang setia Tuhan. Di saat-saat kami di dalam masalah, kami mau belajar untuk selalu fokus sama Engkau, bergantung sama Engkau. Tuhan percaya dengan janji-janjimu. Tuhan kami berdoa, biarlah pelindungan Tuhan, kasih Tuhan
melampaui kami semua yang ada di sini, Tuhan. Walaupun kami dikelilingi oleh masalah, kami memilih untuk tidak takut dan percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan pelindung kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.